Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita saat ini berada di penghujung tahun 1442 Hijriah. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan menyongsong tahun baru 1443 Hijriah. Tentunya sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang cerdas, yang kayis, adalah yang bisa memanfaatkan sisa usianya, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beramal soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sehingga insya Allah kita bertemu dengannya dalam keadaan iman dan takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian, kita semua orang yang beriman, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan takwa dan beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Momentum Hijriyah tentunya sangat erat sekali dengan hijrah Nabi Muhammad SAW. Namun masih banyak kaum muslimin yang kurang memahami, mengira bahwasanya momentum Hijriyah ini adalah hijrah Nabi SAW terjadi pada bulan Muharram, ya. Bulan Muharram ini murni adalah awal tahun baru, ya, awal tahun baru. Sementara hijrah Nabi Muhammad SAW sebenarnya bukan pada bulan Muharram, tetapi hijrah Nabi SAW pada bulan Safar, 27 Safar, dan sampai ke Madinah. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, berangkat dari Makkah 27 Safar dan sampai ke Madinah pada bulan Rabiul Awal. Ya, namun kita memperingati tahun baru, ya, di Muharram ini karena memang bulan Muharram ini adalah awal bulan pada awal tahun, ya, yaitu bulan Muharram, bulan yang pertama Hijriyah. Bulan Muharram memiliki banyak keistimewaan, seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, bahkan termasuk salah satu bulan haram, bulan mulia, bulan suci yang dihormati. Tentunya kita dianjurkan, direkomendasikan, bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghormati, memuliakan, dan memanfaatkan detik-detik kita pada bulan Muharram ini untuk beramal soleh, meningkatkan ketakwaan kita, ya, mendekatkan diri, mengeratkan, ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala khususnya. Rasulullah SAW lebih spesifik, lebih khusus memerintahkan kita semua kaum muslimin, ya, untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah untuk berpuasa, untuk mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs kita dengan cara kita berpuasa, ya, mengekang hawa nafsu kita dan mengendalikannya dengan cara berpuasa. Maka Nabi SAW itu terbiasa untuk berpuasa dan mewajibkan pada dirinya untuk berpuasa sebelum turun kewajiban puasa Ramadan. Ya, kita mengetahui dan memahami bahwasanya satu-satunya puasa wajib, ya, bagi kita kaum muslimin adalah puasa sebulan suntuk pada bulan Ramadan. Ya. Namun ternyata Nabi SAW itu telah berpuasa yaitu puasa pada bulan Muharram, Saumu Ashura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dan Nabi SAW sebelum hijrah ke Madinah, Nabi SAW belum memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Namun ketika Nabi SAW, ya, sesampainya di Madinah, Nabi SAW memerintahkan untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini, atau puasa Ashura. Sebagaimana riwayat yang sahih fima rawahu Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna bi saumi Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk berpuasa Asyura. Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, innahu yawman yu'adzimuhu al-yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa fil amil muqbil sumna insyaallah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu ya pada tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Ya, fil amil muqbil sumna yaumat tasi insyaallah. Pada tahun depan insyaallah kita akan tambahkan satu hari sebelum hari Asyura, yaitu tanggal 9-nya. Falam ya'ti al-amul muqbil tufi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata lain, Nabi ternyata diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum bertemu dengan Yaum Asyura. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa tanggal 10 ya, tetapi sudah berniat kuat untuk puasa tanggal 9-nya. Masya Allah. Jadi ini secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memerintahkan, bahkan sudah melaksanakan, mencontohkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan puasa Asyura khususnya tanggal 9 dan 10 ini. Insya Allah tentunya kita sebagai umatnya, ya kita menyadari, kita meyakini bahwa ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, agar kita bisa mengisi bulan Muharram yang mulia ini diantaranya dengan puasa, mencari karunia ridho Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang puasa Asyura ini para ulama mengklasifikasikan, ya, agar kita lebih memahami, jangan sampai kita salah niat, apalagi salah dalam mengaplikasikan puasa ini. Ternyata ada puasa yang tidak dianjurkan, yaitu puasa bahkan dikatakan puasa bid'ah atau saum min al-amalil bid'ah, ya, termasuk amalan bid'ah, yaitu misalnya ada yang puasa 1 Muharram, ya, 1 Muharram, ya, sehari saja, tapi niatnya adalah salah. Misalnya niatnya karena salah satu tradisi, mengikuti tradisi Jawa misalnya, ya, malam 1 suro dan 1 suronya sehingga berpuasa. Nah, ini adalah niat yang kurang tepat, niatnya salah. Sehingga kalau niatnya salah, maka amalannya pun tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mengikuti hadis maudhu. Ada salah satu hadis maudhu, bahkan para ulama mengkategorikan lebih rendah dari hadis maudhu, ya. Lebih rendah dari hadis palsu. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di penghujung tahun, yaitu di akhir bulan Dzulhijjah, dan sehari pada awal tahun yaitu 1 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya selama 50 tahun. Ya, ini adalah hadis yang maudhu. Nah, kalau dia berpuasa dengan prinsip ini, dengan argumen hadis yang maudhu ini, tentunya dia juga salah, ya. Dia juga tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah kategori yang pertama yang tentunya kita harus memahami dan jangan sampai melakukan karena motivasi ini. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa pada bulan Muharram. Ya, puasa sunnah pada bulan Muharram. Yang pertama adalah puasa sunnah muakkadah, puasa sunnah yang ditekankan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selain menganjurkan, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melaksanakan, ya, bahkan sebelum memerintahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merekomendasikan untuk umatnya sebagai sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukannya, dan beliau memberikan sabdanya yang fenomenal, ya, yang menjadi patokan kita dalam hadis yang sahih, ya, saumu yaumi arafah, saumu yaumi asyura ahtasibu 'alallahi yukaffiru sanatal ladzi qablahu. Puasa 1 hari, ya. Puasa 1 hari pada Yaum Asyura pada tanggal 10 Muharram, saya berharap bisa menghapuskan dosa-dosa hamba setahun sebelumnya. Masya Allah, ini adalah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya kedudukan puasa hanya 1 hari saja, yaitu tanggal 10-nya. Ya, mudah-mudahan kita diringankan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Tetapi
ya apabila kita puasa hanya 1 hari, ya itu bisa jadi kita menyerupai Yahudi, sehingga Nabi SAW memerintahkan agar kita menyelisihi tradisi ya atau ajaran-ajaran Yahudi, ya sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk puasa sebelumnya, bahkan berazam untuk melaksanakan puasa pada tanggal 9-nya. Ya, jadi yang tepat adalah puasa ya sehari sebelum Asyura, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 ya, ataupun 1 hari setelahnya, karena Nabi SAW bersabda khaliful Yahud, ya selisilah ajaran orang-orang Yahudi itu, ya wa sumu Asyura wa sumu yauman qablahu aw ba'dahu, ya puasalah hari Asyura dan selisih orang-orang Yahudi, dan tambahkan sehari ya sebelum atau sesudahnya. Ya, jadi puasa Asyura ini bisa tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau ketiga-tiganya ya. 9, 10 dan 11 karena dalilnya adalah agar kita menyelisih orang-orang Yahudi itu. Ya, inilah yang kedua. Ini adalah cara puasa sunnah, puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah hanya tanggal 10 saja, namun sebagian ulama memakruhkan karena khawatir ya tasyabuh dengan Yahudi, ya. Kemudian yang kedua, ya kita tambahkan ya 9, 10, 11 ya agar kita terbebas dari tasyabuh, ya. Kemudian yang ketiga, ya kita masih ada cara lain, ya kita untuk berpuasa melaksanakan sunnah Rasulullah SAW ini dengan memperbanyak puasa, ya. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih fi rawahu Muslim, ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan bulan Allah takriman wa tasyrifan. Allah menyebutnya dengan syahrullah atau bulan Allah ini sebagai bentuk penghormatan, bahwasanya bulan Muharram ini bulan yang sangat dihormati dan dimuliakan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan syahrullah al-Muharram, ya. Jadi pada yang ketiga kita disunahkan untuk memperbanyak puasa, ya. Nah, dalam hal ini ada 2 klasifikasi. Yang pertama adalah kita memperbanyak puasa dengan puasa-puasa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti puasa Senin Kamis. Jadi setiap Senin dan Kamis kita puasa untuk menghormati pada bulan Muharram ini, ya. Jadi yang pertama kita menghormati bulan Muharram, yang kedua kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, yaitu sunnah puasa sunnah atau puasa Daud, ya, sehari puasa, ya, berikutnya kita buka dan seterusnya sampai sebulan. Ataupun ya dengan cara lain, ya kita memperbanyak puasa walaupun di luar puasa sunnah diperbolehkan, ya. Misalnya bukan hanya Senin Kamis, ya, misalnya hari Rabu, ya, hari Jumat. Tapi kalau kita hari Jumat sebaiknya sudah terbiasa sebelumnya, ya, misalnya kita puasa Daud, ya, pas bertepatan dengan hari Jumat, ya. Tapi kalau seandainya tidak terbiasa dengan puasa sebelumnya, puasa hari Jumat ini tidak dianjurkan karena hari Jumat adalah sayyidul ayyam, ya. Inilah cara yang ketiga kita memperbanyak puasa, ya, baik yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ataupun puasa-puasa di luar sunnah Rasulullah SAW, tetapi masih pada bulan Muharram ini, ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Ini adalah mutlak, ya, tidak dijelaskan oleh Nabi SAW. Artinya kita diperbolehkan untuk puasa hari apapun, ya, selama masih pada bulan Muharram ini karena begitu mulianya. Masya Allah. Bahkan Nabi SAW ya sangat menganjurkan kita semua untuk menghormati, mengisi, ya, bulan Muharram ini, terutama dengan puasa, selebihnya dengan amal-amal soleh, ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, ya, sunnah-sunnah jejak langkah baginda Rasulullah SAW, khususnya dengan puasa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi, ya, usia kita semua dan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik, yaitu husnul khatimah.
Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.